Teknologi telah menjadi kekuatan utama dalam mengubah cara manusia berinteraksi. Jika dulu komunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung atau melalui surat, kini interaksi bisa berlangsung secara instan melalui pesan singkat, panggilan video, dan media sosial. Teknologi informasi dan komunikasi telah mempersingkat jarak, mempercepat waktu, dan memperluas jangkauan hubungan manusia secara global. Perubahan ini berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari, di mana berdampak dalam hal komunikasi lebih cepat dan mudah melalui aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan media sosial. Hubungan sosial baru, munculnya komunikasi digital dan rela virtual, perubahan gaya hidup, banyak aktivitas sosial dan profesional yang kini dilakukan secara daring maupun online. Perkembangan teknologi tidak jadi secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan-tahapan sejarah yang panjang. Berikut adalah tahapan penting dalam evaluasi teknologi informasi. Yang pertama yaitu komunikasi tradisional. Yang ada beberapa, yang pertama yaitu bahasa isyarat, simbol, dan tulisan tangan. Komunikasi terbatas oleh waktu dan tempat. Yang kedua yaitu era cetak. Penemuan mesin cetak abad ke-15 mempercepat penyebaran informasi seperti buku, surat kabar, dan majalah mulai berkembang. Yang ketiga itu era elektronik. Penemuan telepon, radio, dan televisi. Informasi bisa dikirim secara real time. Era komputer dan internet. Komputer pribadi mulai digunakan luas pada 1980-an. Internet memperluas jangkauan informasi dan membuka komunikasi global. Yang kelima, era digital, di mana smartphone dan aplikasi digital mendominasi kehidupan sehari-hari. Interaksi terjadi di ruang digital, seperti media sosial, konferensi video, forum online. Yang keenam yaitu era kecerdasan buatan dan lot, seperti AI, ER, VR, dan Internet of Things mengubah interaksi manusia dengan teknologi. Teknologi mulai memahami, memprediksi, dan merespon perilaku manusia. Berikut ada gambaran perkembangan teknologi dan informasi, seperti grafik garis waktu dari mulai para sejarah, zaman kuno, cetak, elektronik, internet, digital, AI dan lot, simbol, tulisan, buku, TV radio, website, sosial, otomatis. Contoh penjelasan visual, tahun 3000, tulisan pertama huruf paku. Tahun 1440, mesin cetak Gutenberg. Tahun 1876, telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Tahun 1969, cikal bakal internet atau ARPANET. Tahun 1990-an, internet komersial mulai digunakan meluas. Tahun 2004 sampainya sekarang munculnya media sosial seperti Facebook, Twitter, IG, dan sebagainya. Tahun 2020-an, kecerdasan buatan lot atau metaverse. Teknologi telah berkembang dari alat bantu sederhana menjadi sistem canggih yang mengatur hampir semua aspek interaksi manusia. Transformasi ini membawa berbagai kemudahan sekaligus tantangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami perkembangan ini agar dapat memanfaatkan teknologi secara bijak demi meningkatkan kualitas hubungan sosial dan kehidupan secara umum. Teknologi mengubah interaksi manusia. Teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi secara fundamental dengan berbagai dampak positif dan negatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat dan menghubungkan orang di seluruh dunia tanpa batas geografis. Sehingga komunikasi menjadi lebih mudah, cepat, dan efektif melalui pesan teks, email, media sosial, dan aplikasi pesan instan lainnya.
Teknologi juga menciptakan pola komunikasi baru seperti penggunaan singkatan, bahasa media sosial, dan emotikon yang memperkaya ekspresi, meskipun berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam interpretasi pesan. Interaksi sosial kini tidak hanya sebatas pada pertemuan tatap muka, tetapi juga banyak dilakukan secara daring, yang menggunakan anak muda dan masyarakat luas untuk tetap menghubungkan meskipun berjauhan. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan ketergantungan pada komunikasi digital, dapat mengurangi kualitas interaksi tatap muka dan kemampuan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara, yang penting dalam membangun hubungan impersonal yang sehat. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menimbulkan isolasi sosial, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, serta mengurangi waktu untuk interaksi sosial dunia nyata. Meski demikian, teknologi tetap menjadi alat yang dapat memperkaya dan memperkuat hubungan sosial jika digunakan secara bijak. Media sosial dan platform digital memungkinkan berbagai pengalaman, dukungan emosional, dan membangun jaringan sosial dan profesional yang luas. Kunci utama adalah menjaga keseimbangan antara interaksi online dan offline agar kualitas hubungan sosial tetap terjaga dalam era digital ini. Adapun dampak negatif dan dampak positif pada teknologi mengubah interaksi manusia. Dampak positif yaitu memajukan pendidikan dan produktivitas dengan akses informasi yang mudah dan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang kedua yaitu membuka peluang jaringan sosial dan profesional yang lebih luas melalui berbagai platform digital. Dampak negatifnya yaitu mengganggu kualitas hubungan keluarga karena perhatian terpecah oleh perangkat digital, mengurangi waktu dan pendekatan emosional antar anggota keluarga. Yang kedua yaitu risiko keamanan seperti penyebaran malware, kejahatan siber, dan pelanggaran privasi. Kelebihan interaksi manusia dengan teknologi. Interaksi manusia dengan teknologi telah membawa banyak kelebihan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ada beberapa kelebihan utama. Yang pertama, kemudahan. Teknologi memungkinkan interaksi manusia menjadi lebih mudah dan nyaman. Contohnya, media sosial dan aplikasi pesan instan yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga tanpa harus berada di tempat yang sama. Yang kedua, kecepatan. Teknologi memungkinkan interaksi manusia menjadi lebih cepat. Contohnya, email dan aplikasi pesan instan yang memungkinkan orang untuk mengirim dan menerima informasi dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, aksesibilitas. Teknologi memungkinkan interaksi manusia menjadi lebih mudah diakses. Contohnya, aplikasi mobile dan website memungkinkan orang untuk mengakses informasi dan melakukan interaksi dari mana saja dan kapan saja. Yang keempat, konektivitas. Teknologi memungkinkan interaksi manusia menjadi lebih terhubung. Contohnya, media sosial memungkinkan orang untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas global. Yang kelima, efisiensi. Teknologi memungkinkan interaksi manusia menjadi lebih efisien. Contohnya, teknologi otomatisasi yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Ada beberapa contoh spesifik tentang bagaimana teknologi telah meningkatkan interaksi manusia. Pertama, media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram yang memungkinkan orang untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas global. Media sosial juga memungkinkan perusahaan untuk mempromosikan produk dan jasa mereka kepada target pasar yang lebih luas. Yang kedua, video konferensi. Teknologi seperti Zoom dan Google Meet memungkinkan orang untuk melakukan pertemuan jarak jauh dan meningkatkan produktivitas. Video konferensi juga memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya perjalanan dan meningkatkan efisiensi.
dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, video konferensi. Teknologi seperti Zoom dan Google Meet memungkinkan orang untuk melakukan pertemuan jarak jauh dan meningkatkan produktivitas. Video konferensi juga memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya perjalanan dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, pesan instan. Aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara real time dan meningkatkan kecepatan interaksi. Pesan instan juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Keempat, e-commerce. Teknologi memungkinkan orang untuk berbelanja secara online dan meningkatkan kemudahan dalam berinteraksi. E-commerce juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan jangkauan pasar. Yang kelima, pembelajaran online. Teknologi memungkinkan orang untuk belajar secara online dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Pembelajaran online juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan meningkatkan produktivitas. Kekurangan interaksi manusia dengan teknologi. Meskipun teknologi telah membawa banyak kelebihan, namun juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diatasi. Berikut ada beberapa kekurangan utama. Yang pertama, ketergantungan. Teknologi dapat membawa orang menjadi terlalu bergantung pada perangkat dan aplikasi. Ketergantungan ini dapat menyebabkan orang menjadi kurang produktif dan kurang berinteraksi secara langsung. Yang kedua, isolasi. Teknologi dapat membuat orang menjadi lebih terisolasi dan kurang berinteraksi secara langsung. Isolasi ini dapat menyebabkan orang menjadi kurang memiliki keterampilan sosial dan kurang memiliki hubungan yang sehat. Yang ketiga, privasi. Teknologi dapat membahayakan privasi orang dan meningkatkan risiko keamanan data. Privasi ini dapat menyebabkan orang menjadi kurang percaya diri dalam menggunakan teknologi dan kurang memiliki kontrol atas data pribadi mereka. Yang keempat, ketidaksetaraan. Teknologi dapat memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses teknologi dan mereka yang tidak. Ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan orang menjadi kurang memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kualitas hidup. Teknologi telah membawa banyak kelebihan dalam interaksi manusia, namun juga memiliki kekurangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan seimbang, serta meningkatkan kesadaran dan akan kekurangan dan risiko terkait dengan teknologi. Penjelasan tentang etika penggunaan teknologi dalam interaksi manusia. Etika penggunaan teknologi dalam interaksi manusia adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku saat menggunakan perangkat digital, internet, dan media sosial lainnya dalam berkomunikasi. Tujuannya adalah agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan tidak merugikan orang lain. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, etika ini menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisasian dan kepercayaan dalam hubungan antar manusia. Beberapa prinsip utama etika dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, kejujuran. Pengguna teknologi harus menyampaikan informasi dengan jujur. Memanipulasi fakta, menyebarkan hoaks, atau menggunakan identitas palsu melanggar prinsip etika dan dapat merusak kepercayaan. Yang kedua, menghormati privasi. Tidak menyebarkan data pribadi, foto, atau pesan orang lain tanpa izin. Etika digital menekankan pentingnya menjaga batas-batas pribadi meskipun berada di ruang publik seperti media sosial. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam berkomunikasi. Pengguna harus menyadari dampak dari pesan yang dikirim, hindari ujaran kebencian, perundungan cyber, dan komentar yang menyinggung atau merendahkan orang lain. Yang keempat, penggunaan teknologi untuk tujuan positif. Teknologi seharusnya digunakan untuk mendukung kolaborasi, pendidikan, pengembangan diri, dan membangun hubungan yang sehat, bukan untuk merugikan atau mengeksploitasi orang lain. Nah, dengan mematuhi etika ini, teknologi bisa menjadi alat yang mempererat hubungan sosial, bukan justru memecah belah atau menimbulkan konflik.
Adapun tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari memang membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diwaspadai. Adapun beberapa tantangan utamanya, yang pertama keamanan. Teknologi rentan terhadap ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan serangan virus. Misalnya akun media sosial atau rekening bank digital bisa diretas jika pengguna tidak berhati-hati dalam menjaga password atau mengakses situs yang tidak aman. Yang kedua, privasi. Banyak aplikasi dan platform digital mengumpulkan data pribadi pengguna seperti lokasi, kebiasaan belanja, dan kontak. Data ini bisa disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Pelanggaran privasi ini bisa menyebabkan penyalahgunaan identitas, pencurian informasi, hingga pelecehan daring. Ketiga, penyebaran informasi palsu. Teknologi memudahkan orang lain menyebarkan informasi dengan cepat, namun tidak semua informasi itu benar. Hoaks dapat menyesatkan masyarakat, memicu konflik, bahkan membahayakan kesehatan dan keselamatan publik. Yang keempat, kecanduan teknologi. Terlalu sering menggunakan gadget atau media sosial bisa membuat seseorang kecanduan. Akibatnya, waktu untuk belajar, bekerja, atau berinteraksi secara langsung jadi berkurang. Ini bisa menurunkan kualitas hubungan sosial dan kesehatan mental. Yang kelima, pelecehan dan kejahatan digital. Di dunia maya, orang bisa menjadi korban cyberbullying, penipuan online, atau bahkan kejahatan seksual digital. Kurangnya regulasi dan kesadaran hukum membuat tantangan ini semakin serius. Menghadapi tantangan ini penting bagi pengguna untuk memiliki literasi digital yang baik agar bisa menggunakan teknologi dengan aman, bijak, dan bertanggung jawab. Teknologi membawa kemajuan tetapi juga menghadirkan tantangan besar. Pengguna harus memiliki literasi digital, menggunakan teknologi secara bijak, dan bertanggung jawab agar tidak menjadi korban atau pelaku penyalahgunaan teknologi.